Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sahabat, kembali lagi dengan saya Anwar Rajuhas di akun Naga Laut Abrak. Kali ini saya akan menyampaikan hikmah melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Hai para sahabat, perlu kita ketahui setiap sesuatu itu memiliki hikmah. Likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah sesuatu kebaikan yang dapat kita ambil dari peristiwa yang terjadi atau yang kita lakukan atau yang kita dapati. Nah, kali ini kita akan membahas hikmah melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah kamu, karena di dalam tahajud itu sendiri itu sesuatu nafilah, ibadah sunnah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqama, mudah-mudahan Tuhan akan meninggikan derajatmu. Oke, baik para sahabat. Yang pertama dari hikmah sholat tahajud ialah dapat membentuk karakter kepribadian orang soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil ismi. Hendaklah kalian semua bangun malam, menegakkan malam hari salat, maka sesungguhnya bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan bangun malam itu dapat mendekatkan kepada Tuhan kalian dan dapat menghapus setiap kesalahan dan dapat mencegah dari perbuatan dosa. Hikmah sholat tahajud yang kedua ialah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana keterangan hadis kursi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, yang artinya tidaklah hambaku terus menerus, tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi sholat tahajud ini merupakan ibadah sunnah yang merupakan wasilah pelantara dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah dari melaksanakan sholat tahajud ia dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. Dari tadi hadis yang sudah diriwayatkan di awal, wa manhatul 'anil ismi. Sholat tahajud dapat mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya dapat menghapus atau menghilangkan dari segala penyakit hati. Ketika seseorang
ingin hatinya senantiasa terawat, terjaga, maka dia harus bisa melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Yang terakhir, hikmah dari sholat tahajud ialah mengobati diri dari penyakit jasmani. Baik, kemudian kita akan membahas tentang hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberi yang berikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat sunnah ini merupakan sebuah solusi, sebuah wasilah ketika kita memiliki hajat, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, hikmah dari melaksanakan sholat sunnah ialah menambah kesempurnaan sholat fardu. Ketika sholat fardu kita terdapat kekurangan, kesalahan yang membuat sholat fardu kita kurang sempurna, maka kita perbaiki dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, dapat menghapus dosa dan meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pelaksana, orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah. Sebagaimana hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi seorang hamba tidak henti-hentinya melaksanakan, memperdekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan sunnah. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Subhanahu wa ta'ala. Di samping sholat fardu, maka kita agar senantiasa melaksanakan sholat, itu merupakan dari ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah dari melaksanakan sholat ialah mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan sholat sunnah. Pada dasarnya sholat sunnah itu disunahkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Maka ketika rumah itu sering digunakan sholat sunnah, maka akan turun limpahnya keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Mudah-mudahan pada materi kali ini dapat memotivasi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.